mengucapkan syukur terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Daniel dan Grace yang mengundang, tentu bersangkutan dengan pernikahan indah yang terlaksana hari Jumat malam. Saudara-saudara kami senang sekali berada dan menyembah Tuhan bersama di Mount Carmel. Mount Carmel itu sejarah dalam Alkitab, amin. Tempat api Roh Kudus turun, dan hari ini Levan dan saya penuh sukacita. Sebab lebih banyak kami jumpa dengan anak-anak Tuhan yang belum pernah kami jumpai. Kami hanya berjumpa dengan keluarga besar, amin. Tuhan baik adanya. Hari ini saya yakin saudara akan pulang diubah oleh hadirat Tuhan. Saya yakin bahwa hari ini saudara jumpa dengan firman yang hidup. Sebab Allah sendiri yang bernafas, Dia yang menyampaikan firman yang sanggup mengubah hidup kita. Amin. Pagi ini saya mau berbicara sedikit mengenai bahasa iman. Bahasa iman. Saudara tahu bahasa itu penting sekali. Dan tentu saudara sendiri ada di antara saudara yang mengalami betapa susah datang dari satu negeri ke negeri yang lain dan belajar bahasa baru. Bukan? Ada kalanya ada salah bicara, kan? Ada seorang missionaries, dia menikah dengan Ibu Maria dari Jawa. Dan kalau dia sudah bawa pulang ke Seattle, dia masuk ke les bahasa Inggris. Dan kalau sudah 1-2 bulan dia belajar, gurunya tanya, Maria, do you understand me now? Maria langsung jawab dengan suara yang keras, yes, I stand under you. Salah bahasa, salah mengerti. Benar atau tidak? I stand under you sudah lain artinya. Om W.W. Peterson sampai di Surabaya, dia buka sekolah Alkitab pertama di Embong Malang. Dan kalau dia mulai mengajar, dia juga baru belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau dia mengajar dari kitab Kejadian, dia sampaikan kepada semua murid-murid betapa dahsyat kalau Tuhan telah ciptakan langit dan bumi dan segala binatang-binatang yang ada di langit. Seharusnya bintang-bintang. Salah bahasa, salah mengerti. Om Golub juga datang ke Indonesia di Malang. Sudah berkenalan dengan Ibu Suprapto. Dan kalau siang-siang hari, sudah sebenarnya sore, di sebelah jalan sini Om Golub jalan, di sebelah sana Ibu Suprapto lagi jalan. Lagi ramai juga, ada banyak orang. Dari sebelah sini dia sebut, oh selamat sayang Tante Suprapto. Salah mengerti, sebenarnya harus selamat siang. Saudara mengerti? Salah bahasa, salah mengerti. Banyak anak Tuhan tidak mengerti bahasa iman. Banyak kali pengakuan bibir mulutnya adalah percakapan yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting sekali. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Herannya, betapa dahsyat lidah kita mempunyai kesanggupan untuk menyampaikan hidup atau mati. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, langkah pertama saudara dalam iman menuntut suatu pengakuan iman. Itu tentu saudara sudah ingat dari Rom pasal 10, di mana dikatakan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus itulah adalah Tuhan, bahwa Dia hidup hari ini dan sanggup mengubah kita. Berarti langkah-langkah pertama dalam iman, saudara sudah mengaku dengan bibir mulutmu kebenaran firman Allah. Saudara-saudara perhatikan kalimat ini. Orang percaya membutuhkan hikmat firman Allah untuk menjalani kehidupan yang produktif dan berbuah. Adakah saudara mau hidupmu berbuah? Amin. Saudara mau hidup efektif dan sangat menyenangkan bagi dirimu dan bagi Tuhan juga? Saya rasa semua mau. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau.
Jadi kalau saya mulai dalam iman dengan pengakuan kebenaran firman Allah, itu baru langkah-langkah pertama. Tetapi selanjutnya, Roh Kudus mau berkarya dan dia mau bekerja dalam kehidupan saudara dan saya sekalian untuk menjadikan semuanya sukses. Mendidik anak-anak saya mau sukses. Buka usaha saya mau sukses. Ya, untuk saya jalani di dalam pekerjaan sehari-hari saya mau sukses. Siapa yang tidak mau sukses, saudara? Tetapi mengerti ya, bahwa yang memberi kita kemampuan, yang memberi saudara dan saya kapasitas lebih dari dunia luar adalah saudara dan saya mempunyai kebenaran firman Allah yang memberikan kita otoritas dan kuasa. Amin. Kita berbeda dengan orang yang lain. Lihat saja di COVID. Kalau kena COVID semua lagi down, semua lagi tertutup mulutnya. Tetapi orang percaya masih akan bersorak-sorai. Masih ada sukacita di dalam hati. Karena apa? Kita berpegang kepada pengakuan firman Allah. Pengakuan iman kita. Sekarang ada masa di mana ini firman akan diuji. Semakin mendekat kedatangan Yesus, semakin gelap firman Allah katakan. Keadaan dunia semakin kacau. Tetapi kalau kita melihat gambar dari Elisa, Elisa ini harus menguji kuasa dari Elia. Tentu saudara mengetahui kisahnya. Elisa adalah pembantu dari Elia, dan kemana Elia pergi ada mujizat-mujizat terjadi yang tentu sangat mempengaruhi orang muda ini. Dan kalau saatnya Tuhan akan mengangkat Elia kembali ke sorga, maka ini adalah satu pengakuan. Saya akan baca, saudara dengar saja. 2 Raja-Raja 2 ayat 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulnya ke atas air itu sambil berseru. Semua sebut ini 2 kalimat sambil berseru. 1, 2, 3. Sambil berseru. Perkataan yang keluar dari mulut kita ada kuasa. Ada sesuatu yang terjadi apabila saudara mengaku, dia berkata dan dia berseru, di mana Tuhan Allah Elia. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Perhatikan, mujizat yang ada pada Elia jatuh kepada Elisa, sebab dia mengaku dia mempunyai suatu kepastian imannya bertindak, dan dia melihat mujizat terjadi di hadapannya. Saudara-saudara yang kekasih, iman mempunyai bahasa. Iman mempunyai bahasa. Bila iman berbicara, tidak ada tempat untuk ketakutan. Bila iman berkata-kata, tidak ada tempat untuk saudara dan saya tidak percaya. Sebab sekali saya sudah menangkap kebenaran firman dan saya mengaku dengan mulut, itu mulaikan suatu kuasa, suatu saluran dan suatu tenaga yang luar biasa di mana Allah sekarang mulai bekerja. Saya yakin bahwa banyak anak Tuhan hari ini harus berubah cara berbicara. Bagaimana suasana ucapan di rumah tangga? Bagaimana suasana ucapan di antara orang tua dengan anak-anak? Adakah itu sesuai dengan kebenaran firman yang saling membangun, yang saling menguatkan, ataukah mungkin perkataan itu merusak? Atau perkataan itu menurunkan keadaan, atmosfer yang ada di dalam rumah itu? Kalau di Babel, Daniel dan kawan-kawannya, mereka coba usaha untuk menggantikan bahasa mereka, tetapi dia tidak bisa mengubah bahasa iman Daniel. Mungkin makanannya berubah, mungkin memang bahasa custom itu bisa diajar, tetapi bahasa iman tidak pernah tinggal dari Daniel. Sehingga kami melihat bahwa sampai akhirnya dia sukses. Kemudian perhatikan ini,
bahasa iman adalah firman Allah. Bahasa iman adalah firman Allah. Roma 10, saudara tentu semua sudah sering mendengar ini. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mana datang iman? Daripada pendengaran. Satu ayat, satu salinan berkata ulang-ulang. Mendengar. Jadi sambil baca, sambil saudara sendiri baca firman itu, saudara mendengar. Dan iman itu timbul di dalam hati. Tetapi sesaat saudara ucapkan kebenaran itu, mujizat terjadi. Contohnya ada di dalam kisah dari perempuan yang mempunyai pendarahan 12 tahun. Saya tidak akan baca ayat-ayatnya, tapi saudara mendapatkan itu di dalam Markus pasal yang kelima. Dalam Markus pasal yang kelima, dari ayat 27 sampai 29, maka kita melihat bahwa perempuan ini yang sudah sakit sekian lama, kemana-mana dia pergi, dia mencari pertolongan dan tidak ada. Seolah-olah semua jalan buntu, segala usahanya kering adanya, tidak ada hasil apa-apa. Dia tidak tahu mau berbuat apa, tetapi dia dengar bahwa Yesus akan lewat. Dia dengar bahwa ada yang sanggup menyembuhkan. Dan firman Allah jelaskan bagaimana dia datang dan dari belakang seolah-olah dia merayap sehingga saatnya dia mengulurkan tangannya. Dia tidak menjamah kepala Yesus, dia tidak menjamah tangan Yesus, dia menjamah ujung jubah Yesus. Saudara-saudara, dari mana datang ini ide? Dari mana datang ini pengakuan? Sebab ini pengakuannya. Sebab ayat 28 berkata, katanya. Untuk berkata harus ada lidah, harus ada suara, harus ada nafas. Dia berkata, katanya berulang-ulang kali, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh, saudara yang kekasih, ini adalah satu rahasia yang dahsyat sekali bagi saudara dan saya hari ini. Ini perempuan yang sungguh membutuhkan pertolongan, tetapi karena dia mengenal kebenaran. Saya tidak ada waktu meluas ini ide, tetapi dari mana datang ini ide untuk menjamah jubah Yesus? Oh, rupanya dari turun-temurun, generasi ke generasi. Dari bilangan kami melihat bahwa umat Israel disuruh untuk menaruh benang kermisi kebiru-biruan di ujung jubah. Sebab apa? Untuk mengingat bagaimana Allah membawa firman itu, Taurat, di atas gunung. Dan firman itu turun di gunung ini, dan gunung itu digoncangkan. Dahsyat sekali. Ini gunung digoncangkan, gempa, sehingga ketakutan umat Tuhan. Tetapi mereka selalu dipesan, kemana pergi, taruh benang ini di ujung jubah untuk mengingat kedahsyatan Tuhan, kebesaran kuasa firman-Nya. Rupanya turun-temurun dari rumah ke rumah, dari opa dan oma sampai kepada perempuan ini, ada satu yang dia ingat. Dia ingat firman Allah. Katanya, berulang-ulang dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Di dalam ayat 44 dari Lukas 8, bahasa Indonesia sehari-hari dia berkata, asal aku menyentuh ujung jubahnya. Kita melihat dia mengerti firman Tuhan, dan sesaat jarinya sentuh ujung jubah Yesus, dia sembuh. Kuasa pengakuan mulut, bahasa iman. Baik, saya baru di pendahuluan. Sekarang kita masuk. Nomor 1. Sebenarnya khotbah saya hari ini hanya 2 poin, oke? Yang pertama, apa yang membuat firman Tuhan berkuasa? Jadi, kalau saya mengaku kebenaran firman Allah dan saya mengaku firman itu, apa yang memberi kuasa kepada firman ini? Saudara-saudara perhatikan 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
diilhamkan Allah. Perhatikan ini kalimat. Sebab dalam bahasa Inggris dikatakan God breathed. Jadi diilhamkan di nafas Allah. Jadi kita perhatikan, God breathed, keluar dari nafas Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau New King James Version berkata, kata ini inspirasi dihembuskan Allah. Dihembuskan Allah. Ini kata inspirasi datang dari satu bahasa. Bahasa Greka yaitu pneuma. Semua sebut pneuma. Dari sampai hari ini kata masih digunakan di dalam bahasa Inggris, pneumatic. Jadi kalau pergi ke tempat ban, perbaiki ban ya, di sana ada alat-alat angin. Kalau kontraktor juga sekarang pakai, dia tidak pukul dengan martil lagi, dia pakai saja ini alat angin. Itu angin, itu pneuma. Itu adalah nafas. Jadi firman Allah yang saudara baca, yang saudara terima adalah nafas Allah. Jadi perhatikan, di dalam arti ini adalah satu hukum rohani. Yaitu Allah bekerja bila ia berkata. Mau bukti? Kejadian 1 dan 2. Allah berfirman, bumi dijadikan. Langit dijadikan. Benda-benda di dalam semesta alam dijadikan. Allah memisah air dengan darat, semua dengan apa? Perkataan. Dahsyat sekali. Apa yang Allah sanggup kerjakan dalam satu kata yang Allah beri kepadamu pagi ini, ada mujizat bagi saudara. Ada mujizat yang tinggal menunggu. Jadi saudara-saudara, inilah yang pertama. Apa yang membuat firman Tuhan berkuasa? Ya, dan mengapa nafas Tuhan ini penting sekali? Nafas Allah memberi pengertian. Memberi pengertian. Ayub 32 ayat 8. Saudara tidak bosan dengan banyak ayat ya? Coba sebentar kalau saudara ikuti di rumah boleh baca kembali. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Saudara mau hikmat untuk besok? Mau hikmat untuk mendidik anak? Saya ingat sekali waktu Levan dan saya mendidik ketiga anak kami. Seringkali sebagai orang tua, meskipun sudah pendeta, kebingungan. Kalau sudah belasan tahun, aduh minta ampun, mau tarik rambut seringkali. Iya kan? Tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi selalu, kalau kembali kepada firman Allah memberi hikmat. Memberi pengertian. Nah, kalau nafas Allah adalah sesuatu yang memberi pengertian, saya bertanya pada saudara, kalau saudara manusia bisa hidup berapa lama tanpa makan? Ayo, silakan jawab. Tanpa makan. Nah, saya tahu kalau orang Manado cuma 2 hari. Tetapi kalau kita semua yang lain, kita harus makan, ya paling lama berapa lama bisa hidup tanpa makan? Ayo. 30 hari, ada yang sampai mungkin 40 ya. Kalau saudara bagaimana hidup berapa lama tanpa air? Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Sekarang saya tanya, saudara bisa hidup berapa lama tanpa bernafas? Halo? Ayo berapa lama? Yang jago-jagoan militer itu bisa sampai 7 menit di bawah air. Saya sudah main-main dengan cucu saya silam. Ayo siapa yang lebih lama bisa silam? Ya saya 1 menit sudah minta ampun. Iya kan? Sebab kita tidak bisa hidup tanpa nafas. Mengapa kita pikir saya bisa hidup secara rohani tanpa membaca firman Tuhan setiap hari? Ada yang hanya baca firman Tuhan hari Minggu. Itu berarti tarik nafas sekali seminggu, saudara-saudara. Ya kan?
Saudara, saya masih ingat, saya bawa tim penginjil siswa-siswi dari Seattle bawa ke Uganda. Dan Uganda adalah permulaan sungai Nil. Dan di air terjun, sesudah air terjun besar itu dari Lake Victoria, maka ini sungai banyak sekali ombak-ombaknya. Jadi itu rafting, istimewa untuk rafting. Jadi kami ada guide-nya, dia katakan sama semua yang hadir, siapa yang mau mild, siapa yang mau wild. Semua wanita minta mild, semua pria tidak berani ikut wanita mau wild. Jadi termasuk saya harus ikut sama-sama dengan mereka. Dan benar-benar dia bawa kita melalui arus yang luar biasa sampai perahu saya terbalik. Meskipun pakai jaket, meskipun pakai helmet, saya tertarik oleh arus itu sampai ke bawah. Gelap. Wah, saya sudah ketakutan. Dia bilang, don't worry. Ya, dia bilang enak saja. Dia bilang, don't worry. Kalau saya setengah mati, saya pikir Tuhan Yesus, saya tidak boleh mati di sungai Nil. Kalau engkau selamatkan Musa dari Nil, selamatkan saya Tuhan. Dan mungkin hanya 15 detik, saya sudah kehabisan nafas. Saya mau tarik, aduh rasa sakit sekali. Akhirnya saya lihat agak terang ke atas dan sekuat-kuat saya coba berenang ke atas dan akhirnya bisa bernafas. Saudara-saudara, tanpa nafas Allah kita tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Nafas Allah itu adalah sesuatu yang pada hari saudara terima Yesus, dia beri kapasitas bernafas. Saya juga perhatikan nafas Allah memberi kekuatan. Coba dengar saja Keluaran 15 ayat 8. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Apa peristiwa ini? Oh, saudara semua sudah tahu. Ini adalah waktu Musa mengangkat tongkatnya. Dan Allah memisah laut itu sehingga ada jalan yang kering. Bagaimana Allah membelah laut merah? Di sini dijelaskan. Dengan apa? Dengan nafas hidungmu. Saudara mau tahu buat Allah bagaimana belah laut besar? Ayo, perhatikan. Hanya hembusan nafas Allah bisa memisah laut merah. Ada percobaan apa yang saudara hadapi? Ada laut apa yang hadapi saudara dan keluargamu? Ada keadaan apa? Kalau hanya nafas Allah, apalagi saudara mengaku kebenaran firman Allah, dan laut itu harus terbelah dua. Gunung itu harus dipindah, haleluya. Karena apa? Allah kita dahsyat, Allah kita sanggup. Nafas Allah memberi pengertian, nafas Allah memberi kekuatan, nafas Allah memberi kehidupan. Ayub 33 ayat 4 berkata, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Haleluya. Tolong sampaikan kiri kanan. Saudaramu yang di sebelah kiri kanan bilang, saya hidup karena Yesus. Ayo, saya hidup karena Yesus. Amin. Ada kehidupan. Baik, itu bahagian nomor 1. Sekarang nomor 2. Ini bahagian terakhir, yaitu firman Tuhan di mulutmu sangat berkuasa. Firman Tuhan di mulutmu sangat berkuasa. Perhatikan kalimat ini. Alkitab bukanlah pendapat manusia, bukan filsafat manusia, bukan gagasan orang lain, dan bukan pemikiran manusia yang terbaik. Itu adalah firman Tuhan. Ketika menyelesaikan diri dengan firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita, firman itu berkuasa untuk menciptakan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Ada kalanya kita tertutup mulut, bisu secara rohani, secara iman. Allah mau saudara sekarang mulai bertindak. Ada gunung apa di hadapanmu, mulai berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebentar kita akan doakan beberapa hal.
Dan hari ini adalah hari untuk saudara menang. Amin. Hari ini ada dahsyat bagi saudara. Tidak ada perkataan Tuhan yang bekerja tanpa kuasa. Firman itu hanya tidak berdaya ketika tidak diucapkan. Kalau hanya di lemari Alkitab, atau di Alkitab, atau di handphone kita, itu masih belum berkuasa. Tetapi kalau firman itu sudah di dalam hati dan juga mengaku oleh mulut, sekarang saudara lepaskan satu kuasa yang dahsyat sekali untuk hidupmu sehari-hari. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan yang diucapkan membuat perjalananmu berhasil dan sukses. Firman yang diucapkan. Speak the word of God. Ya, biarlah dari bibir mulutmu firman itu mengaku. Bukan dengan diam-diam, tetapi dengan lidahmu sendiri. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau beruntung pagi ini? Amin. Saya mau beruntung. Saya mau hidup saya berjalan dengan baik. Meskipun ada banyak percobaan di dalam musim-musim hidup, saya tahu bahwa selama 73 tahun saya hidup di bumi ini, bahwa firman Allah itu yang telah menuntun hidup saya bersama dengan istri saya, kami ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dia baik. Dan dia memperdulikan hidup saudara. Dia memperdulikan hidup saya. Boleh dititip di sini adalah gambar dari ke-12 penintai yang masuk. Apa yang membedakan kedua penintai dengan ke-10 yang masuk ke tempat yang sama dan melihat yang dilihat dengan yang mata yang sama? Oh, yang 10 mereka melihat keadaan jasmania dan yang kembali dengan satu ucapan bahwa ini raksasa terlalu besar bagi kita. Ini kota-kota terlalu besar bagi kita. Pernah saudara melihat keadaan-keadaan yang saudara hadapi dan berkata, ini terlalu besar. Tetapi kedua penintai, Yosua dan Kaleb, kalau mereka kembali, mereka ingatkan umat Israel, diam. Jangan mengaku apa yang dilihat dengan mata, tetapi mengaku apa kata firman Allah. Allah berkata, engkau akan menduduki tanah ini. Engkau akan masuk. Dan rumah-rumah yang tidak dibangun, engkau akan bangun. Oh, saya percaya satu hari saudara akan miliki gereja. Kalau bukan ini, seperti ini. Saudara, yes. Saya percaya kalau mengaku bahwa Allah itu sanggup. Oh, tapi bagaimana? Apa cukup dolar kita semua? Oh, lebih dari cukup, saudara-saudara. Sebab Allah mempunyai kesanggupan melakukan yang luar biasa adanya. Nah, prinsip ini sebelum saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara hari ini, malah saya mengundang worship team datang. Ini prinsipnya. Memberi suara kepada firman Tuhan adalah cara menantikan hal-hal yang dijanjikan Tuhan tapi belum terwujud. Saya akan kasih ilustrasi. Saya baca sekali lagi. Prinsip ini, memberi suara kepada firman Tuhan adalah cara menantikan hal-hal yang dijanjikan Tuhan tetapi belum terwujud. Kesaksian kami. Lebon dan saya kerja di antara suku-suku Batak 11 tahun. Dan waktu kami berada di Sumatera Utara, anak kedua kami yang laki-laki yang pertama, John, lahir di Singapura.
mendekati setahun umurnya, kami sudah mulai perhatikan dia tidak normal. Jadi ada sesuatu yang tidak normal dengan pikirannya, dengan ucapannya. Jadi bawa dia kembali ke Amerika untuk diperiksa. Dan benar, dokter berkata ada virus yang masuk dalam kandungan itu dan mempengaruhi otaknya sehingga dia hanya sepertiga kapasitas manusia biasa. Tidak pernah akan keluar lawyer, tidak pernah akan berbicara, banyak hal-hal, batas-batas ya yang dokter katakan. Mulai hari itu kami berdoa buat anak ini. Setiap kali saya tidurkan dia, ini sudah 43 tahun berjalan. Setiap kali dia ada di rumah, sekarang dia mempunyai rumah istimewa, tetapi 3 malam dia akan datang ke rumah kami dan alami suasana rumah tangga. Setiap malam saya akan letakkan tangan di atas kepala John dan saya akan berkata, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau ciptakan langit dan bumi, Engkau juga ciptakan otak manusia. Tuhan, biarlah koneksi-koneksi yang perlu supaya dia bisa mengerti dan dia bisa berbicara. Tuhan, mulai sembuh. Nah, kami mengharapkan kesembuhan itu cepat. Ternyata waktu saya sakit dan hampir mati, 3 bulan Tuhan sembuhkan. Buat kami perjuangan John sudah 43 tahun. Oh, pendeta, apa kecewa dengan Tuhan? Tidak, Allah saya masih berkuasa. Saya tidak mempunyai perspektif dan dari surga seperti Allah. Dia sempurna. Tetapi saya bisa saksikan ini. John tidak lagi pakai lawyer. John sudah bicara. Dan sudah mulai lebih panjang kalimat-kalimatnya. Dia bisa mengerti kami bisa mengerti dia. Dan saudara, kami masih menunggu kesempurnaannya. Tetapi kami tetap mengaku, John is healed, John is healed. Your word is the same, yesterday, today, and forever. Engkau sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jadi saya mau bawa saudara di dalam beberapa keadaan di mana pengakuan harus berubah. Pengakuan harus berubah. Ini ada contoh. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah ini, hadapilah dengan firman Tuhan. Saya beri beberapa contoh. Mungkin saudara rasa saya kurang sukacita. Saya kurang sukacita. Jangan setuju dengan kebohongan ini. Mungkin saudara sering berkata, saya jarang bersukacita secara luar. Tuhan tidak terlalu peduli dengan kita mengalami sukacita. Mungkin itu pengakuanmu. Sukacita akan terkendali adalah saat keadaan kedewasaan rohani. Kalau saya sudah dewasa, tidak perlu sukacita lagi. Mungkin itu pengakuan saudara. Tetapi apa kata firman Allah? Firman Allah berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Haleluya. Apa kata firman? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jadi dalam bahasa iman apa pengakuan sekarang? Ganti bahasa. Dalam keadaan susah saya bertekad untuk hidup dengan sukacita. Saya bersukacita sebelum alami kemenangan. Saya adalah pembawa sukacita yang menular. Dan saya akan melepaskan sukacita kepada orang-orang yang lain. Lagi kerja di restoran, lagi kerja di hospital, di rumah sakit. Bawalah sukacita surga kemana saudara pergi. Sebab dengan bahasa ini, saudara menerima sukacita yang luar biasa. Mungkin tentang keluargamu. Mungkin ada yang datang hari ini dan berat karena keadaan keluarga yang hancur atau keadaan keluarga yang sedang mengalami gelombang. Jangan setuju dengan kebohongan ini. Hubungan keluarga saya tidak akan pernah membaik. Jangan. Tuhan tidak peduli keadaan keluarga saya sebanyak dia peduli dan mengubah dunia luar sana. No, saudara, jangan mengaku itu. Ini kata firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan. Allah segala makhluk adalah sesuatu apapun yang mustahil untuk aku. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu dan akan diselamatkan kamu dan seisi rumahmu. Kata Kisah Rasul 16. Saudara-saudara, apa bahasa iman untuk keluarga saudara? Doa yang saya doakan untuk keluarga saya sangat kuat, efektif, dan mengubah nasib mereka. Semua dalam keluarga saya memiliki panggilan dan kuasa yang Tuhan
yang Tuhan berikan untuk mempengaruhi dunia sekitar mereka. Musim terbaik dalam kehidupan keluarga saya ada di depan. Saudara percaya? Percaya saudara-saudara? Bila rasa ada kegoncangan di keluarga, ingat, ganti bahasa. Mungkin ada yang hari ini sulit tidur. Dan saudara sering berkata, aku hanya bisa beristirahat setelah semua tugas sudah selesai. Mungkin saudara berkata, hanya beberapa orang yang biasanya tidur nyenyak. Tetapi apa kata firman Allah? Kita lihat. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 4 berkata, jikalau Engkau berbaring, Engkau tidak akan terkejut, tetapi Engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saya heran, banyak anak Tuhan terganggu di tengah malam dengan mimpi-mimpi jahat. Sekarang mulai mengaku ini. Begitu kepalaku menyentuh bantal, aku akan tidur. Amin, amin, amin. Meskipun dalam keadaan sulit, saya masih bisa tidur. Bila tidur, saya terlindungi dari mimpi buruk. Saya tidak terima itu Tuhan. Saya mau mimpi yang baik. Amin. Yang terakhir, bila membutuhkan kesembuhan. Bila saudara datang hari ini sakit dalam tubuh dan lagi berdoa buat kesembuhan, jangan setuju dengan kebohongan ini. Tuhan mengirim penyakit untuk mengajar saya. Itu kebohongan yang paling besar. Allah kita, Allah Bapa yang baik. Dia tidak beri kita batu untuk roti. Tidak. Dia mau, saudara, ini penyakit Allah, sumbernya adalah kuasa kegelapan, iblis adalah sumbernya. Tetapi Yesus mau memberi kesembuhan bagi saudara dan saya. Jangan sebut seperti ini, Tuhan memperdulikan roh dan jiwa, tetapi tubuh hanya dianggap bersifat sementara. Tidak, Dia mau saya sehat supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaannya yang indah. Apa kata firman Tuhan? Jangan lupakan segala kebaikannya yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara percaya? Ayo kita ganti dengan bahasa ini. Yesus sama adanya kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan Dia masih menyembuhkan sampai sekarang. Saya menjemput kita berdiri bersama. Beberapa minggu yang lalu, silakan berdiri. Beberapa minggu yang lalu, ada seorang ibu, ya kalau tidak salah Lebon, yang datang ke gereja dengan kami. Ada seorang ibu yang datang maju ke depan di gereja kami. Dan Lebon berdoa buat dia, doa biasa saja. Hanya percaya bahwa Yesus adalah penyembuh. Dia sanggup menolong. Dan katanya ini ibu sudah stage berapa? 3 atau 4? 3? Sudah stage 3 cancer. Dan baru minggu yang lalu kami mendengar, dan Bapak Gembala tadi saya dengar khotbahnya di gereja kami. Dia umumkan bahwa ini ibu sudah sama sekali sembuh. Mengapa? Yesus tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Dia masih sama adanya. Dia hadir di sini juga. Dan Dia sanggup menolong saudara saya. Ini pengakuan, saya layak untuk berjalan dalam kesehatan oleh karena darah Yesus Kristus. Tubuh saya berada di bawah perlindungan kuasa Allah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku dunia dan dipulihkannya.
penuh dengan kurang sukacita, jikalau saudara merasa ada peperangan dalam keluarga, bila saudara sulit tidur malam, atau saudara membutuhkan kesembuhan dalam tubuh, saya mengundang datang saja ke depan sebentar. Kita akan akhiri dan kami percaya bahwa Yesus ada untuk menolong saudara. Amin. Sambil menyanyi, siapa yang mau? 1, 2 atau semua boleh datang. Siapa yang perlu pertolongan dari Yesus hari ini, kami buka altar ini dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hanya saya perhatikan seringkali seorang tidak mau bertindak sebab dia berpikir siapa pikiran orang lain itu tentang saya. Apa juga buat mereka, saudara jangan menjadi soal. Yang menjadi utama adalah keperluanmu. Perempuan datang kepada Yesus, dia datang dari belakang sebab dia percaya. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menolong. Sambil kita menyanyi sekali lagi, siapa lagi mau datang silakan dan kami akan doakan. Bagi Tuhan